Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Bambang Setio Pambudi SEMM. Kelompok kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 anggota. Anggota yang pertama yaitu Maulidia Rohma dengan NIM 09. Anggota yang kedua Zidah Hamalia dengan NIM 20. Dan yang terakhir saya sendiri Retno Kusuma Dewi dengan NIM 23. So langsung saja inilah video presentasi dari kami. Slide yang selanjutnya yaitu telekomunikasi. Apa itu telekomunikasi? Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun, baik melalui suara, data, teks, gambar, audio, maupun video melalui jaringan yang berbasis komputer. Di sini saya akan menjelaskan membentuk jaringan perusahaan. Di dalam membentuk jaringan perusahaan, telekomunikasi dan teknologi jaringan bekerja dengan menggunakan internet dan merevolusi bisnis dan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan operasional bisnis menjadi lebih efektif sehingga disebut perusahaan berjaringan. Selanjutnya adalah tren telekomunikasi. Tren dalam bidang telekomunikasi ini sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan manajemen. Tren utama dalam telekomunikasi ini meliputi yang pertama adalah tren industri, yang kedua adalah tren teknologi, dan yang ketiga adalah tren aplikasi. Slide selanjutnya yaitu tren telekomunikasi industri. Pertumbuhan pesat dari internet yang menyebabkan jumlah pemasok dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi perusahaan meningkat. Demikian juga pengambilan keputusan bisnis oleh para manajer. Contoh spektrum jasa yang berbasis telekomunikasi yaitu siaran TV, telepon, dan lain-lain. Tren telekomunikasi teknologi ini lebih mengintensifkan penggunaan internet, optik secara digital, dan teknologi nirkabel untuk menciptakan kerja internet lokal dan global dengan kecepatan tinggi. Slide selanjutnya yaitu jaringan telekomunikasi memainkan peran penting dan meluas dalam proses electronic business yang berbasis web e-commerce, kerjasama perusahaan, dan aplikasi bisnis lainnya yang mendukung tujuan strategi manajemen. Jaringan-jaringan yang ada di telekomunikasi. Yang pertama yaitu jaringan area luas atau Wide Area Network. Jaringan ini mencakup area geografis yang cukup luas seperti kota. Yang kedua, jaringan area lokal atau Local Area Network. Jaringan ini menghubungkan komputer dan alat pemrosesan informasi lainnya pada area fisik yang terbatas, misalnya kantor dan kelas. Yang ketiga, jaringan privat virtual atau Virtual Private Network yang biasa disebut dengan VPN. Jaringan ini adalah jaringan aman yang menggunakan internet namun menggunakan fitur pengamanan untuk koneksi internet dan intranet. Yang keempat adalah jaringan klien atau server. Tempat kerja pemakai akhir disebut klien. Klien dihubungkan dengan jaringan lokal dan berbagi pemrosesan aplikasi dengan server jaringan yang juga mengelola jaringan. Yang kelima yaitu komputasi jaringan atau network centric. Komputasi jaringan memandang jaringan sebagai sumber komputasi, jaringan dan semua lingkungan komputasi. Yang keenam yaitu jaringan rekan ke rekan, yaitu munculnya aplikasi dan teknologi jaringan rekan ke rekan ini untuk internet dianggap sebagai pengembangan yang akan memiliki dampak yang besar terhadap e-bisnis dan e-commerce dan internet sendiri. Slide selanjutnya, media telekomunikasi yaitu kabel. Kabel memiliki beberapa macam. Yang pertama, kabel berpasangan. Kabel berpasangan yaitu kabel yang terdiri dari dua kawat tembaga yang diisolasi dan biasanya digunakan untuk kabel telepon. Yang kedua yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial ini terdiri dari kawat tembaga keras sebagai intinya yang terselubungi oleh bahan isolasi.
Dan yang ketiga yaitu kabel serat optik. Kabel serat optik ini terdiri dari serabut-serabut kaca yang tipis. Selanjutnya adalah media telekomunikasi teknologi nirakabel. Yang pertama adalah gelombang mikroterestrial. Gelombang ini melibatkan sistem gelombang mikro yang terikat pada bumi, yang mengirim sinyal radio kecepatan tinggi dengan jalur antar stasiun penerima yang terletak 30 mil. Yang kedua adalah satelit komunikasi. Satelit ini berfungsi sebagai stasiun penyiar untuk sinyal komunikasi yang dikirim. Yang ketiga adalah sistem PCS dan seluler, menggunakan teknologi komunikasi radio yang terbagi berdasarkan area geografis yang kecil. Yang keempat adalah LAN nirakabel. LAN nirakabel ini digunakan sebagai solusi atas pemasangan dan perbaikan jaringan LAN menggunakan kabel yang sulit dan mahal. Contohnya seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah web nirakabel. Web nirakabel ini untuk meningkatkan kecepatan transmisi nirakabel untuk aplikasi multimedia dan video. Contohnya adalah 3G, 4G, dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.